Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kita melaksanakan tadabbur Quran. Hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu pada surah An-Nisa ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wallazina amanu billahi wa rasulihi walam yuparriku baina ahadim minhum ulaika saufa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahim. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka dan Allah mengampuni mereka. Allah lah yang maha pengasih, penyayang, dan memiliki rahmat atas segalanya. Shadaqallahul azim. Hadirin yang saya muliakan, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus anakku, santri, santriah sekalian berbahagia. Pada surah An-Nisa ayat 152 ini sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 150, di mana Allah mengatakan secara tegas bahwasanya ada segolongan manusia yang membeda-bedakan antara para nabi dan rasul, dan mereka ada yang mengikuti para rasulnya saja dan menolak kehadiran rasul-rasul yang lain. Ayat 150 dikatakan bahwa ketegasan mereka menolak daripada nabi-nabi dan rasul sebelumnya, di mana dikatakan oleh mereka bahwasanya mereka membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain. Jadi mereka hanya mengimani sebagian daripada Rasul-Rasul itu dan tidak mengimani Rasul-Rasul yang lain. Contoh misalnya Bani Israel, Nabi dan Rasulnya itu adalah Nabi Musa alaihissalam awalnya itu. Dan Musa sudah menyampaikan melalui kitab Tauratnya, wahai Bani Israel, berimanlah, bertakwalah dan beribadahlah kepada Allah. Sembahlah Allah, kata Nabi Musa kepada mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ketika Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina, mereka malah berpaling dari Musa ini. Dan mereka membuat berhala-berhala seperti seekor sapi, lalu mereka sembah berhala-berhala itu, besar-besar dibikinnya. Sesembahan mereka sapi dalam bentuk patung-patung, inilah disembah oleh mereka. Maka Allah murka kepada mereka, padahal Musa sudah sampaikan pada mereka bahwa Tuhan kita itu Allah, Tuhan kita itu Esa, yang wajib disembah, yang wajib dilakukan ketakwaan, ketaatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengingkari Rasul Musa alaihissalam. Musa saja yang sudah menyampaikan wahyu atas mereka dari Allah, tapi mereka ingkari. Apalagi nabi-nabi dan rasul sebelumnya, tidak akan mereka ikuti, mulai Adam, Nuh, sampailah kepada Nabi Musa. Musa mereka ingkari dari sekalian segolongan dari Bani Israel ini. Nah, sehingga bagi mereka yang memusuhi Musa ini, inilah yang digolongkan yang kelompok-kelompok yang kafir, ingkar dengan Allah dan ingkar pada Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Maka itu dikenallah Bani Israel ini adalah kelompok-kelompok pembangkang, dan mereka sebagian besar dikenal dengan kelompok kafirun. Ada juga sebagian mereka yang beriman kepada Musa alaihissalam, artinya mereka juga beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah sudah tekankan ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasul. Artinya taat pada Rasul itu menunjukkan juga ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari Rasul yang menyampaikan wahyu Allah kepada mereka berarti juga mengingkari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Bani Israel yang dikenal dengan Yahudi ini, mereka juga menolak kehadiran nabi-nabi setelah mereka. Keturunannya sampai anak pinaknya, mereka ingkar pada Nabi Ibrahim, Ismail, sampai pada Nabi Isa alaihissalam. Jadi para Bani Israel dan Yahudi ini juga ingkar pada apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu agama Kristen Nasrani itu. Juga ingkar, dan mereka berperang, membunuh dan saling membunuh antara Yahudi Bani Israel ini dengan kelompok Nasrani. Jadi kelompok-kelompok Bani Israel ini berasal dari Mesir awalnya, di mana Nabi Musa hidup dan mengajarkan pada mereka wahyu-wahyu ini. Kemudian mereka melalui daratan, lewat memasuki Yordan, kemudian memasuki Palestina dan memasuki kawasan Israel itu. Jadi antara Mesir dengan Palestina itu dekat sekali, Pak. Hanya perjalanan sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Jadi kira-kira sekitar ke Tebo lah jarak antara kota Jambi dengan Tebo. Itulah jarak Mesir dengan Palestina, dekat sekali sebenarnya. Maka itu dari mana Bani Israel itu datang? Itu dari Mesir sebenarnya. Dia satu daratan. Jadi naik bis 3 jam udah sampai ke Yordan berbatasan langsung dengan Palestina. Jadi kalau masuk ke Palestina itu lewat Yordan dulu, masuk Israel, lalu masuk ke Palestina. Jadi tidak bisa langsung ke Palestina, pintunya lewat pintu Israel dulu gitu. Karena dihadang oleh mereka, menjadi kampung halamannya setelah mereka pelarian dari Mesir itu. Jadi Nabi Musa itu sendiri melakukan dakwahnya itu di Mesir sebenarnya. Maka itu Bukit Tursina itu ada yang di Mesir. Jadi perjalanan 3 jam mereka menuju ke Palestina, dekat sekali sebenarnya. Nah, inilah yang mereka saling gontok-gontokan. Ketika sebelum ada Islam, ketika dengan Nabi Isa, mereka perang, saling membunuh. Yahudinya membunuh Nasrani juga sebaliknya begitu. Saling perang, saling hancur-menghancurkan. Karena perbedaan daripada ketakwaan, keimanan, ketakwaan dan keagamaan itu. Inilah yang membuat mereka saling berbeda dan terpecah belah. Lalu ketika perpecahan ini terjadi, memuncak, lahirlah atau diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Islam sebagai Khatamul Anbiya, nabi penutup, rasul penutup. Khatamul Rasul, Khatamul Anbiya, penutup rasul dan penutup nabi. Jadi tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang terjadi dilakukan oleh kafir daripada Bani Israel ini, Yahudi ini? Mereka ketika ketemu Islam, mereka kolaborasi, berkongsi dengan Nasrani. Kalau tadi mereka saling membunuh, saling menghujat, saling berkelahi, bertikai, berperang antara Yahudi Nasrani ini dengan Nasrani. Nah, ketika Islam datang, mereka berkumpul bersama, membuat sebuah kesepakatan, sama-sama memusuhi Islam. Ini kejadiannya. Dan itu sampai hari ini kita rasakan musuh Islam itu adalah Bani Israel Yahudi yang berkolaborasi dengan Nasrani. Inilah yang menjadi musuh besar Islam itu. Maka itu dikatakan di dalam surah An-Nisa ayat sebelumnya 151 dikatakan ulaika humul kafirun. Merekalah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Siapa itu? Mereka yang berkolaborasi, bekerja sama, memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi Islam. Padahal dalam Islam, pandangan Islam, tidak ada beda Nabi dan Rasul itu. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada beda antara Rasul yang satu dan Rasul yang lain. Mereka semuanya qalu sami'na wa ata'na. Semua Nabi dan Rasul, mereka mendengar wahyu Allah dan mereka taat dengan wahyu itu dan menyampaikan pada umatnya. Ya, qalu katanya yaitu sami'na wa ata'na. Mereka semua mendengar wahyu Allah dan menyampaikan wahyu Allah itu dan melaksanakan dengan ketaatan wahyu Allah itu. Tapi kalau kafir, kelompok Yahudi, Bani Israel, Nasrani, tadi apa kata Allah? Mereka mendengar sami'na
wa asoina. Mereka mendengar wahyu itu, mereka tahu, mereka paham, tapi mereka apa? Wa asoina, mereka menolak, mereka tidak mau melaksanakan iman pada Allah, melaksanakan perintah para rasul-rasul sebelum mereka, mulai dari Musa. Ini awal turunnya Yahudi dan Bani Israel itu dari Musa, pada masa Nabi Musa. Jadi mulai dari Nabi Musa sampai Isa sampai Rasul Muhammad, mereka tidak mau ikut. Hanya segolongan kecil saja di antara mereka dari ahli kitab itu yang mengikuti, beriman pada Nabi Musa sampai pada Nabi Isa. Mayoritas umumnya mereka tidak beriman kepada perintah Allah SWT. Buktinya mereka mengingkari Rasul, dan mereka minta semacam sebuah pengampunan. Ya Allah, kami hanya mengimani sebagian Rasul itu. Kami tidak mengimani semua Rasul. Kami mengimani Rasul-Rasul pilihan kami saja. Pada kata Allah, semua Rasul menyampaikan hal yang sama, pesannya sama, yaitu wahyu Allah tentang kebenaran, ketaatan, kebaikan, kesolehan, tentang surga, neraka, tentang pahala, demikian juga tentang dosa. Ini yang dipesankan dalam wahyu Allah. Tapi mereka hanya mengambil sebagian Rasul saja, dan artinya mereka mengingkari Rasul dan mengingkari Allah SWT. Maka itu dikatakan Allah, mereka inilah sebenar-benar atau kafir yang sesungguhnya. Yaitu orang-orang yang kafir sesungguh itu adalah mereka itu menghinakan, sama dengan menghinakan. Diturunkan Allah Rasul, tidak diterima, sama menghinakan. Bukan saja mengejek, menghina, saudara kita. Allah berikan Rasul, tapi tidak diikuti apa yang dibawa oleh Rasul itu, sama dengan menghinakan. Nah, sama juga dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pesan ini diulang oleh Allah SWT dalam ayat yang kami bacakan tadi, bahwasanya wallazina amanu billahi wa rasul yufarriqu baina ahadin minhum. Apa kata Allah di sini? Adapun orang beriman itu pada Allah dan Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan mereka. Dalam ayat yang lain dikatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada beda Rasul-Rasul itu yang sebelumnya dengan Rasul yang sekarang, yaitu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beda yang mengingkari mereka, yang menolak Rasul-Rasul ini dikatakan oleh Allah, mereka inilah yang benar-benar kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah ancam, apa sanksi mereka yang kafir? Kata Allah di sini, ya. Sanksinya adalah Allah biarkan mereka. Mau beriman silakan, mau tidak ya masa bodoh monggo. Ibaratkan mereka mengumpulkan buah-buahan yang busuk, yang manis, yang segar, digabung semuanya, sehingga tidak tentu lagi mana yang bagus, mana yang baik, mana yang buruk. Buah itu sama saja, dimakan semuanya. Itulah orang kafir. Kalau istilah bahasanya halal, haram, hantam, itu pekerjaan kafir. Kalau orang muslim yang beriman, tentu dia mencari yang halalan thayyiban. Kalau kafir tidak, halal, haram, hantam. Karena menurut mereka yang haram saja susah mencarinya, apalagi yang halal gitu. Nah, dibolak-balik kadang mereka menggunakan istilah ini. Nah, oleh karena itu Allah biarkan mereka di dunia yang singkat ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Yang singkat ini, dunia ini hanya jalan menuju akhirat, singkat sekali. Kata Rasulullah, umatku itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau ada sudah lebih 70 tahun itu bonus, Pak. Bonus yang diberikan Allah sebagai nikmat yang luar biasa pada kita, diberikan kelebihan. Jadi umat Rasulullah yang normal itu 60-70 tahun, itu paling lama. Paling lama itu. Nah, jadi ada yang sampai 75-80, bersyukurlah. Makin mendekatkan diri, tawaduk pada Allah SWT, makin beriman pada Allah SWT. Bukan sebaliknya, makin menjauhkan diri, makin juga zalim, mungkar, makin juga mendekati kejahatan-kejahatan, dan makin berada dalam kekafiran dengan Allah SWT, atau istilahnya makin ingkar dengan Allah SWT. Oleh karena itu sang kafirun dikatakan Allah biarkan. Sudah diingatkan melalui Rasul dan juga mempan, sudah dikasih wahyu tidak juga mau berubah, sudah diberi pelajaran segala macam,
berbagai musibah tidak juga didengar. Ya udah, Allah biarkan saja. Tetapi ingat kata Allah, akan ditunggu neraka sudah menantimu di akhirat sana, yang kamu nanti kekal selamanya di dalam kehidupan neraka jahanam. Nikmatilah kata Allah sebentar saja sesaat di dunia ini, tidak lama, sebentar saja. Tapi ingat, neraka menunggumu selama-lamanya di akhirat. Dan sebaliknya bagi mereka yang beriman, yang iman pada Allah dan Rasulnya, apa yang diberikan Allah? Allah akan janjikan di sini, dalam ayat ini dikatakan dengan jelas, yaitu apa kata Allah? Ulaika saufa yu'tihim ujurahum. Mereka diberikan penghargaan, diberikan balasan, ujurahum. Ujurahum itu apa? Upah, pahala. Jadi ajrakumullah, kita sering mengucapkan terima kasih pada orang yang bantu kita, ajrakumullah. Itu dari ujurakum atau ujurahum. Ujurahum itu upah, pahala. Maka itu Rasul mengatakan, kalau mempekerjakan orang, sebelum keringatnya kering, kasih upahnya, kasih pahalanya. Ujurakum, ujur. Apa maksudnya itu? Orang sudah bekerja, berbuat dengan baik dan benar, kasih upahnya segera. Nah, ujur di sini sama dengan Allah memberikan upah kepada orang yang beriman, yang sudah bertakwa, beriman, beribadah, taat, kemudian lagi beramal soleh, melakukan kesolehan, kebaikan. Kata Allah, ujurahum, langsung diberikan ujurahum, upahnya, pahalanya. Ini kontan dari Allah SWT di dunia. Dan ujurahum itu diberikan Allah nanti di akhirat. Apa yang sudah disiapkan? Surga, jannatun na'im. Nah, bagi kafir tadi apa? Disiapkan juga. Masa bodohlah kamu di dunia yang singkat ini. Tapi ingat, sudah ditunggu oleh neraka jahanam selama-lamanya secara kekal. Nah, bagi mereka yang beriman, kata Allah, akan ditunggu di dunia diberikan ujurahum, yaitu pahala, upah langsung kita terima di dunia Allah ini. Di samping ditunggu ujurahum, yaitu surga jannatun na'im, yang kamu nanti kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa di situ katakan Allah? Karena Allah sudah janji, wa kanallahu ghafurur rahimah. Allah yang bisa merubah keadaan orang, Allah yang bisa mengampuni, Allah yang bisa memberikan berbagai upah, pahala itu dengan kasih sayangnya, rahimnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hitung ibadah kita atau ibadah kita sehari-hari, tidak sebanding kalau kita minta surganya Allah. Tidak sebanding. Sholat cuma 5 waktu, itu pun sholatnya cuma 5 menit. Bersedekah 1000 perak. WC saja sekarang masuk WC 2000 perak, parkir 2000 perak. Sedekah kadang uang recehan masih bandingan 1000. Kalau sedekah ini dicari uang 100 perak, 200 perak. Tapi mintanya surga, gimana? Gawe sehari-hari pekerjaannya kadang-kadang campur aduk. Yang haram disikat juga, yang batil dikerjakan juga, yang zalim, yang ghibah, yang fitnah, yang berburuk sangka, yang segala macam kezaliman, kejahatan, tanpa sadar atau dengan sadar kita lakukan. Tapi kita minta surganya Allah. Oleh karena itu, kalau diukur ibadah kita, perbuatan baik kita, amal soleh kita, malu kita sebenarnya mau minta surganya Allah, baik dunia maupun akhirat. Tapi karena Allah punya sebuah kepastian, yaitu Ghafur, Maha merubah keadaan, Maha mengampuni, Maha memaafkan, dan yang paling penting adalah Maha Rahman dan Rahim. Kasih dan sayangnya itulah yang membuat kita bisa memasuki surganya Allah. Dengan jalan Allah maafkan kita dulu, Allah ampuni kita dulu, maka akan diberikan Allah Rahimah, kasih dan sayangnya, Rahim, Rahman dan Rahimnya, sehingga Allah silahkan, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mari dekat hambaku yang tenang, yang sudah aku ampuni, yang beribadah, yang beriman, yang beramal soleh. Mari mendekat. Silakan masuk, wadkhuli jannati, yaitu udkhul, masuklah ke surgaku.
masuk ke surgaku. Tapi dengan catatan apa? Ghafaro dulu, Allah ampuni kita. Syarat kita diampuni apa? Minta keampunan Allah. Setiap sholat kita minta ampunan Allah. Di malam hari ketika manusia sedang tidur nyenyak, bangunlah jam 2 malam, minimal lakukan sholat 2 rakaat, minta keampunan Allah. Ya Allah, kami tidak akan mampu nanti menjalani hidup di duniamu ini, apalagi menjalani hidup di kuburmu sendirian, dihimpit oleh tanah, ditemani oleh cacing-cacing, berbagai makhluk-makhluk yang bersama kami di sana. Kalau bukan kasih sayangmu ya Allah, kalau bukan rahman rahimmu, kalau bukan keampunanmu, kami tidak sanggup ya Allah berdiri sendirian di dalam kubur itu, menanti masa yaumil akhir, hari kiamat ya Allah. Hanya pertolonganmu, hanya syafaat Rasulmu, hanya syafaat Qur'anmu, hanya amal ibadah-ibadah yang kami lakukan sedikit ini ya Allah yang bisa menolong kami. Selainnya adalah pertolongan Engkau, selainnya adalah rahim dan kasih sayang Engkau ya Allah SWT. Bangunlah kita, minta keampunan Allah atas ucapan kita, lisan kita, perbuatan kita, kejahatan kita, kezaliman kita. Karena malu kita meminta surganya Allah tidak sebanding apa yang kita lakukan dengan apa yang sediakan Allah pada kita semua. Oleh karena itu Allah minta dalam hal ini kita yang pertama membenarkan Allah dan Rasulnya, beriman pada Rasulullah. Dengan begitu kita beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan menjalani segala perintah dan larangannya sesuai dengan apa yang diperintahkan pada kita semua. Semoga apa yang kita lakukan tadabbur pada hari ini mengingatkan kita tetap kuatkan Allah, iman dan takwa kita dalam sepanjang kehidupan sampai berpisahnya nyawa di badan kita dalam kehidupan. Jangan lupa kehidupan kita sebentar, kehidupan kita sesaat. Yang lama nanti kita hidup di akhirat. Bayangkan berapa lama kita hidup di dunia, perbandingannya tidak ada apa-apanya. Inilah yang kita jalani dalam kehidupan yang paling lama dan panjang dan paling menakutkan. Setelah nanti kita berpisah di dunia, berada di dalam kubur kita, tidak ada teman, betapa kita meruginya, betapa takutnya kita kalau tidak ada syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran di dalam kehidupan kita. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.